Oke, selamat sore semuanya, ya. Nah, di video yang ketiga ini kita akan ya membahas materi tentang positioning dalam bidang jasa, ya. Kita tahu bahwa positioning adalah menempatkan produk di benak konsumen itu berbeda dengan produk-produk saing, ya. Itu mungkin dilihat dari mana? Dari segi atribut, ya, dari segi harga dan kualitas, terus dari segi pemakaian, terus dari segi kinerja dari produk tersebut, ya. Nah, di dalam jasa, ya. Nah, agar jasa dipilih oleh konsumen, perusahaan jasa perlu mengembangkan strategi yang memberikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage, ya. Ya, strategi ini adalah tujuannya untuk tujuannya ya untuk memposisikan produk kita di benak konsumen itu berbeda dengan produk yang lain, ya. Nah, apa sih yang maksud strategi positioning itu? Ya, cara merancang penawaran dan citra produk perusahaan agar menepati tempat khusus, ya, selalu diingat dan dihargai di benak konsumen. Misalnya, kamu sebagai seorang konsumen, pasti kamu selalu ingat, ya, ketika akan menggunakan produk itu, ya, ketika kamu sebut produk itu, kamu ingat, oh, itu produk ini harganya, ya, oh, produk itu kualitasnya cukup bagus, oh, produk itu didapatnya atau dijual, ya, dijual atau dipasarkan secara apa ya, secara massa, ya, atau mungkin dari perusahaannya dibuat, ya, atau diproduksi eh, sebanyak mungkin sehingga kamu ingat, oh, produk itu sangat banyak atau kita jumpai eh, di pasar, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, proses dalam positioning, ya, kita tahu bahwa yang pertama-tama itu adalah menentukan sasaran pasar. Kira-kira pasar yang dituju itu, ya, kira-kira pasar yang dituju misalnya, oh, pasar daerah Bengkayang, oh, pasar daerah luar Sumatera, ya, itu dilihat dari segi geografis. Kalau dari segi psikografis kita tahulah mungkin, oh, itu dari usia, ya, jenis kelamin, ya, atau dari segi pemakaian, ya, atau dari psikografis, ya, misalnya kalangan menengah ke atas, ya. Nah, menentukan atribut determinan yang akan dikembangkan. Kira-kira atribut apa yang akan dikembangkan dari produk tersebut, ya. Entah itu dari kualitasnya, ya, entah itu dari harganya, ya. Nah, memilih pesaing yang diperkirakan, ya, memilih pesaing yang diperkirakan mengancam posisi, ya, memilih pesaing yang diperkirakan yang mengancam posisi, ya, kira-kira, ya, kita tahu nih, oh, pesaing kita ini, ya, dia itu kekuatannya, oh, produknya ini, ya, sangat apa ya, produknya dia ini harganya sangat murah, ya. Oh, produknya ini dia produksi beraneka ragam, ya. Oh, ini produknya dia ini sangat berkualitas, ya. Nah, kita akan memilih mungkin, ya, dari segi mungkin mungkin, ya, dia selama ini promosi mungkin, ya, promosi yang selalu dia unggulkan, ya. Terus menganalisis posisi perusahaan di antara pesaing, ya, menganalisis posisi perusahaan. Oh, perusahaan kita mungkin dalam waktu dekat, ya. Oh, perusahaan kita nanti, ya,
ketika kita akan perkenalkan produk baru, nanti kira-kira dampaknya seperti apa ya. Terus menentukan keunggulan kompetitif perusahaan. Kira-kira di posisi mana nih ya uh, keunggulan kita ya. Oh, keunggulan kita mungkin dari segi aspek cara menyampaikan atau menjualnya kepada konsumen ya gitu ya, atau mungkin dari segi promosi kita ya, atau dari segi peningkatan produk, selalu melakukan inovasi-inovasi ya. Nah, merancang strategi diferensiasi, yang merancang strategi yang bisa membedakan antara produk kita dengan produk atau jasa kita dengan jasa eh, perusahaan lain ya. Kira-kira apa sih yang membedakan itu? Rancang itu strategi ya. Terus mengembangkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan dalam merancang penawaran jasa, mengembangkan keunggulan bersaing ya. Harus kita kembangkan kira-kira dari sisi mana ya. Oh, dari sisi segmentasi ya, kita harus kembangkan. Nah, mengkomunikasikan posisi perusahaan yang telah dirancang ya, mengkomunikasikan posisi perusahaan yang telah dirancang. Tadi kita udah rancang nih ya, terus kita sampaikan kepada konsumen kita bahwa perusahaan kami telah uh, telah melakukan inovasi ya, telah melakukan perbaikan, telah melakukan pengembangan ya. Nah, yang berikutnya adalah harus ada evaluasi ya, evaluasi posisi di pasar itu seperti apa ya, apakah selama ini ya dengan adanya ya menempatkan produk kita selama ini di benak konsumen ini ya, harus kita evaluasi terus menerus ya, agar ya dari situ bisa terukur ya kinerja daripada produk itu sendiri. Nah ini ya, ini memposisikan misalnya ya, peta posisi sebagai alat pemosisian, peta posisi ya, peta posisi misalnya ya, bisa digambarkan melalui grafik ya, grafiknya itu melalui 3 dimensi ya, 2 sumbu dan 3 dimensi ya. Misalnya ya, kita akan memposisikan bank nih, bank milik pemerintah atau sendiri ya. Bank plat merah itu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI ya. Nah, selama ini mungkin ya di benak konsumen itu ya, Bank Mandiri selalu mungkin ya tingkat layanannya selama ini di benak konsumen itu cukup tinggi. Sementara BRI itu ya, sementara BRI itu sedang-sedang saja ya. Nah, kalau mungkin keamanan keuangan mungkin selama ini ya, mungkin apa? Oh, BNI ya. BNI, kalau kita menabung di BNI uangnya nyaman, atau kita mendepositokan uang di BNI selama ini, oh selalu saja aman-aman saja. Itu kita menempatkan ya, menempatkan berdasarkan grafik ini. Nah, contoh lain lagi adalah ya, misalnya PLS Hotel ya, berdasarkan tingkat layanan dan tingkat harga ya, berdasarkan tingkat layanan dan tingkat harga. Misalnya, oh PLS Hotel ini di benak konsumen ini harganya sangat mahal ya, dibandingkan dengan Hotel Shangri-La ya, atau mungkin layanannya selama ini ya, oh layanan selama ini ya, layanan selama ini mungkin ya kurang begitu bagus dibandingkan ya, Grand Hotel atau Regency, atau mungkin selama ini pelayanannya sama dengan Hotel Regency ya. Nah, kalau ini mungkin di bawah ya, layanan sedang, Palace Hotel ya, selalu pelayanannya selama ini gitu ya, selama ini pelayanan cukup bagus sehingga di benak konsumen itu ditempatkan di
atasnya Atlantik, ya. Nah, kalau berbicara hotel yang tidak mahal ini, misalnya Airport Plaza, Castle, ya, Castle, ya. Oke, lanjut. Ya, ini berdasarkan lokasi dan kemewahan fisik, ya. Berdasarkan lokasi dan kemewahan fisik, ya. Ini lokasinya berada di tengah kota, ya. Nah, yang berada di pinggiran kota ini, ya kira-kira ini ya, ya ada Shangri-La, ada Regency, ya. Nah, kalau kemewahannya, ya kemewahannya dia posisinya berada di mana? Oh, di bawah Grand Hotel, ya. Nah, kalau yang sedang-sedang ini, ya Airport Plaza dan Atlantic, ya. Nah, berdasarkan ilustrasi, ya, berdasarkan ilustrasi, ya, tersebut di atas, tugas Anda adalah, ya, sebutkan dua pesaing utama Palace yang perlu diwaspadai, ya. Yang berikutnya adalah atribut apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan Palace, ya. Apakah Palace perlu menurunkan harga, ya? Dalam posisi tersebut, apakah Palace perlu merenovasi serangan fisiknya? Nah, strategi apa yang dikembangkan oleh Palace? Sebutkan langkah-langkah konkret berkaitan dalam strategi yang Anda usulkan tersebut. Ya, tugas Anda nanti ini ya. Ya, tugas diskusi Anda ya. Tugas diskusi Anda ya, berdasarkan analisis yang di atas ini ya. Berdasarkan analisis ini ya. Harap nanti ya diskusi ini di-send ya di nggak apa-apa melalui WhatsApp grup aja nggak apa-apa karena ini kita hanya terdiri dari 7 orang aja ya melalui WhatsApp grup aja nggak apa-apa ya diskusi yang ini ya ya nanti jawabannya melalui WhatsApp grup ya paling depan minggu depan. Oke kita lanjut ya. Nah syarat diferensi yang dipilih dan dikembangkan syarat diferensi atau syarat yang membedakan dari produk atau jasa lain ya yaitu penting, jelas, unggul, dapat dikomunikasikan, mendahului, terjangkau, menguntungkan. Ya, syarat ya diferensiasi atau syarat yang membedakan yang dipilih untuk dikembangkan yaitu harus penting, jelas, unggul, dapat dikomunikasikan, mendahului, terjangkau, menguntungkan. Ya, penting. Ya, kira-kira kalau jasa itu misalnya ya kira-kira bagi konsumen itu pentingnya di mana? Ya, harus jelas ya. Ketika akan membuat sesuatu itu harus jelas kepada siapa ya, anggarannya seberapa, tujuannya apa. Nah, unggul maksudnya unggul daripada pesaing ya. Nah, dapat komunikasikan maksudnya gampang sekali kita menyampaikan kepada konsumen ya kira-kira misalnya ya dapat dikomunikasikan melalui kinerja dari ya, produk kita itu atau jasa kita ya mendahului daripada pesaing dapat terjangkau oleh setiap konsumen menguntungkan bagi kita sebagai produsen ya. Nah, unique selling proportion mensarankan satu keunggulan atau keunikan yang kuat untuk dipromosikan ya. Ini dari Unique ini ya, menyarankan agar ya salah satu keunggulan akuntansi yang kuat untuk dapat dipromosikan. Ya, misalnya tadi ya, entah ya, entah mungkin yang terjangkau, entah yang menguntungkan. Ya, nah berapa banyak perbedaan keunggulan yang dipromosikan? Ya, berapa banyak perbedaan atau keunggulan yang dipromosikan? Ya, harus kamu tahu ya berapa banyak itu. Nah, ini strategi produk jasa ya. Pembahasan mengenai uh,
kategori penawaran produk, ya, the flower of services. Nah, services branding dan pengembangan jasa baru, ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kelima kategori penawaran produk, ya. Produk visi murni, ya. Contoh sabun mandi, sikat gigi, ya, gula, ya, terus kopi, ya. Nah, produk fisik dengan jasa pendukung, misalnya, ya, produk fisik mobil dengan, ya, showroom, mobil dengan bengkel, mobil dengan servis, ya. Nah, yang dimaksud dengan hybrid atau produk campuran, ya. Nah, misalnya butik, ya, di samping dia akan memproduksi misalnya baju, ya, atau pakaian, ya, di situ sekaligus akan melayani konsumen. Itu yang dimaksud dengan campuran, ya. Nah, jasa utama dilengkapi dengan barang jasa minor. Jasa utama dilengkapi dengan barang minor, ya. Nah, jasa utama dilengkapi dengan barang atau jasa. Contohnya apa? Ya, produsen mobil, ya, tidak hanya menyediakan oh, apa ya? Tidak hanya jasa utama dilengkapi dengan jasa, ya. Misalnya toko, ya, toko misalnya, ya, atau showroom, ya, kita membeli mobil tapi harus ada jasa pengantar sampai ke tempat, ya. Atau mungkin ketika kita akan membeli souvenir, ya, harus ada ininya juga kan, jasa jasa kecilnya apa, misalnya bagian pembungkus kado itu, ya. Nah, jasa murni, ya. Nah, jasa murni, ya. Misalnya jasa potong rambut, salon, tukang pijat, dokter, ya, gitu-gitu, ya. Nah, jasa yang diberi konsumen tidak semata-mata hanya produk utama dalam bentuk fiksi, ya, atau jasa utama, tapi manfaat pemenuhan kebutuhan, tetapi manfaat pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen yang ditawarkan produk tersebut, ya. Itu jasa murni tadi, tukang potong rambut, ya, penjaga bayi atau babysitter, terus terapi fisioterapis, gitu, ya. Nah, dalam penawaran jasa dilengkapi dengan dua tipe barang, yaitu support good dan fasilitas good, ya. Nah, kalau support good ini adalah merupakan aspek tangible dalam suatu jasa yang membantu menyediakan jasa, ya, misalnya buku teks dalam jasa pendidikan, ya. Sementara fasilitas goods, ya, merupakan barang yang tersedia sebagai syarat penyediaan suatu jasa, ya. Contoh, mobil mutlak harus ada dalam rangka penyediaan jasa penyewaan mobil, ya. Nah, ada yang disebut dengan penawaran produk fisik maupun jasa, ya, dengan dilengkapi dengan suplementari service atau jasa pelengkap, ya. Nah, ya, dalam penawaran produk fisik maupun jasa seringkali dilengkapi dengan suplementari service atau jasa pelengkap, ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Ya, ini yang disebut dengan the flower of services, ya. The flower of services, ya. Nah, di sini ada produk inti, ada informasi, konsultan, ya, konsultasi, order tackle, hospitality,
exceptions, billing dan payment. Ya, ada produk inti, ya, bagian informasi, konsultasi, order taking, hospitality, safekeeping, exception, billing dan payment. Ya. Nah, jasa pelengkap yang memudahkan pengguna produk inti yang dibutuhkan untuk penyerahan jasa, ya. Mari kita bahas-bahas, ya. Nah, ada yang disebut dengan informasi. Tugasnya adalah menerima pesanan, penagihan, pembayaran, jasa pelengkap yang meningkatkan, ya. Jasa pelengkap yang meningkatkan dapat menambah nilai ekstra bagi pelanggan. Nah, yang berikutnya adalah hospitality, ya. Hospitality, ya. Konsultasi hospitality, ya. Ya, informasi jawaban sederhana atau info cetak untuk memudahkan pelanggan. Contoh elemen informasi arah menuju tempat produsen atau jadwal jam pelayanan, ya, harga, cara menggunakan produk inti, bahan baku yang dibuat, peringatan bahaya menggunakan produk atau jasa tersebut, persyaratan penjualannya kira-kira misalnya persyaratan penjualnya harus di atas umur sekian atau mungkin itu dikonsumsi oleh siapa dan lain-lain. Nah, ada yang disebut dengan konsultasi, ya, konsultation, ya. Tidak sekedar jawaban sederhana tetapi saran atau solusi yang menguntungkan bagi pelanggan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Contoh, ya, saran, pelatihan, konsultasi manajemen, konsultasi model yang sesuai, konsultasi kredit dan lain-lain, ya. Ada yang disebut order talking, ya, order talking, ya, order talking, ya. Melayani pelanggan yang siap melakukan pembelian. Contoh, aplikasi permohonan, pemesanan dan check-in, pembukaan rekening, penerimaan pesanan di tempat, penerimaan pesanan melalui surat telepon dan lain-lain, ya. Misalnya kalau Anda melakukan jasa jual beli online, pasti kan ada namanya dengan, ya, pemesanan, ya, pemesanan atau mungkin, ya, sebelum barang itu dikirim, ya, Anda harus membuka rekening dulu atau harus menyetor kepada pihak penjual, ya, melalui pembukaan atau melalui nyetor ke nomor rekening daripada nomor rekening dari pihak penjual tersebut, ya. Nah, Anda sering melakukan misalnya, ya, aplikasi permohonan untuk mendapatkan apa gitu, ya. Nah, penerimaan pesanan di tempat, ya, atau penerimaan pesanan melalui surat, ya, telepon, email dan segala macam. Ada yang sebelum hospitality, ya, hospitality, ya. Keramahan, rasa senang menyambut pelanggan, perhatian akan kebutuhan pelanggan. Ya, contoh elemen hospitality, sambutan, makanan dan minuman, kamar kecil, fasilitasi, ruang tunggu, kenyamanan, transportasi menuju lokasi dan lain-lain, ya. Bagian hospitality, misalnya, ya, kita di institusi Santibana, mungkin ada yang bagian hospitality, ya, hospitality. Ketika ada tamu, ya, dia harus mengarahkan, dia harus menyediakan segala macam, ya, keperluan daripada tamu tersebut, ya. Nanti kalau ada tamu, dia harus menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ya, menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tamu tersebut, ya. Nah, ada yang maksud safe safekeeping, ya, meliputi pengamanan atas barang yang dibawa pelanggan, ya, parkir, loket,
penyimpanan dan lain-lain, dan penjagaan atas barang yang dibeli atau disewakan dikirim ke pelanggan, pengepakan, pengantaran, pengembalian, ya, pemasangan, perbaikan dan lain-lain ya. Nah ini house self keeping ya. Misalnya Anda kalau pergi ke satu kota dan menginap di hotel gitu ya. Nah, biasanya ada yang bagian untuk apa ya, wallet untuk memarkir mobil kita ya, karena mungkin Anda ini ketika pergi parkirnya penuh dan susah sekali untuk parkir, ada wallet parking yang disediakan oleh hotel. Ada loker penyimpanan, misalnya penyimpanan barang-barang berharga milik Anda ya. Atau di bank-bank besar ya, ada tempat khusus loker penyimpanan emas ya. Kalau di Jakarta atau di kota-kota besar seringkali ada itu loker penyimpanan daripada nasabah. Biasa menyimpan barang-barang berharga, surat-surat berharga ya. Entah itu emas atau mungkin surat-surat berharga sesuai yang dimiliki oleh nasabahnya sendiri ya. Nah, penjagaan atas barang yang dibeli atau disewakan ya, penghantaran, pengambilan, pemasangan, perbaikan dan lain-lain ya. Nah, payment ya, secara swalayan ya, transfer melalui bank ya, transfer via ATM, pengiriman cek, kartu kredit, pembayaran dengan uang pas di mesin dan lain-lain ya. Itu dengan payment ya. Payment melakukan pembayaran transaksi antar bank ya, atau kartu kredit, atau bayar uang cash di tempat gitu ya. Nah, langsung yang berikutnya adalah pemotongan otomatis dari rekening pelanggan. Ya, biasanya gitu ya. Misalnya ya, kalau saya misalnya membeli suatu barang, saya menggunakan kartu ATM atau dengan cicilan kartu kredit. Ya, biasa bank itu atau kasirnya itu langsung memotong secara langsung dari rekening kita atau di debit langsung. Ya. Kontrol dan verifikasi memastikan bahwa pelanggan telah membayar. Sistem otomatis, misalnya tiket yang dapat dibaca, mengoperasikan pintu masuk, alat pengontrol pintu, pemeriksa tiket oleh petugas dan lain-lain. Misalnya gini ya. Misalnya ada satu ini nih ya, ketika kita uh, berpergian ya, gitu ya, misalnya ke daerah lain. Nah, ada tiket ya. Nah, di samping ada tiket, kita diberikan mungkin apa ya, semacam bukan bagasi apa ya, uh, semacam tiket tapi disertai dengan barcode ya. Barcode itu gunanya apa? Gunanya untuk membaca pintu otomatis gitu loh ya. Ketika kita scan, otomatis pintu itu langsung terbuka ya. Terus pemeriksaan tiket oleh petugas. Ketika kita akan menyerang barcode itu, petugas langsung apa ya? Petugas langsung begitu kita menyerahkan barcode itu, ya langsung terkonek dengan tiket, ya langsung terkonek dengan sistem yang ada gitulah ya. Nah, billing ya, laporan berkala aktivitas rekening pelanggan ya. Tagihan masing-masing transaksi, penyertaan lisan mesin surat tentang jumlah yang harus dibayar ya. Nah, exception, jasa pelengkap di luar rutinitas jasa berupa menangani permintaan khusus, memecahkan masalah, menangani pengaduan saran, menyediakan kompensasi atas kegagalan atau ganti rugi pengembalian uang. Ya, ini exception ya, jasa pelengkap di luar rutinitas jasa berupa menangani permintaan khusus dari misalnya ya. Nah, contoh lagi lah, kita berpergian nih, misalnya ada saudara kita, misalnya ya, eh, ada saudara kita atau saya mungkin kita berpergian, tapi saya mungkin eh, minta apa ya, minta
minta kursi, mungkin ya, kursi roda, ya, karena mungkin saya kurang sehat gitu ya. Itu kursi roda yang disediakan oleh pihak maskapai penerbangan, ya. Nah, memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah, ya. Misalnya ada ketidakpuasan atau barang hilang atau tiket mungkin tiketnya itu mungkin hilang, ya. Menangani pengaduan atau saran, ya. Terus menyediakan kompensasi atas kegagalan atau ganti rugi pengembalian uang. Misalnya ketika Anda membeli suatu barang, barangnya itu rusak, terus Anda harus minta ganti, ya. Nah, service branding, ya. Merek adalah nama istilah, tanda simbol atau desain atau komunikasi di antara yang bermaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari penjual atau sekelompok penjual, ya, dan membedakan dengan pesaing, ya. Itu menurut American Marketing Association, ya. Nah, ada disebut juga merek sebagai logo, instrumen hukum, perusahaan, shorthand, risk reducer, positioning, kepribadian, sekelompok nilai, visi, menambah nilai, identitas, citra, reaksi, dan evaluating entity. Ya, kita udah belajar tentang merek ini, ya. Merek adalah jasa sebagai janji implisit yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa untuk memenuhi harapan pelanggan. Ya, merek adalah jasa sebagai janji implisit yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa untuk memenuhi harapan pelanggan. Ya, misalnya Tiki JNE, apalagi ya, yang berhubungan dengan jasa rumah sakit, ya, rumah sakit, hotel, ya. Oke, kita lanjut ini ya. Kita lanjut ke ini aja ya. Ini kalau merek kan kita udah bahas ya. Udah kita pelajarin dulu di semester awal ya. Nah, ini sistem pengantaran jasa melalui tempat, waktu, dan jaringan ya. Menjawab pertanyaan kemana, kapan, dan bagaimana jasa akan dihantarkan pada konsumen. Ya, kemana? Oh, ya, bawanya kemana? Oh, bawanya ke sana, ya, ke tempat dia berada. Kapan dan bagaimana? Ya, kapan? Ya, besok atau lusa, ya. Nah, bagaimana jasa akan dihantarkan para konsumen? Oh, jasa melalui dikirim atau jenis yang lainnya, ya. Nah, pilihan untuk pengantaran jasa, ya. Pelanggan mengunjungi tempat jasa, contoh restoran, rumah sakit, pendidikan. Pelanggan mengunjungi tempat jasa, atau Anda mengunjungi rumah sakit, Anda datang kantor bank, salon, bioskop, dan lain-lain. Nah, penyedia mendatangi pelanggan, misalnya contoh pengecatan rumah, pembersih rumah, ya. Nih, kalau di kota-kota besar ini, pembersih rumah misalnya ya, ini karena pembersih rumah, karena saking sibuknya orang, jadi misalnya ya, keluarganya pada sibuk, anak ke sekolah, suami istri berangkat kerja, jadi di rumah pembantu nggak ada, atau pembantu terlalu sibuk, nggak bisa handle, terpaksa mendatangkan apa? Oh, datangkan jasa, ya, perusahaan jasa yang menyediakan ini, cleaning service, ya, pembersih rumah. Nah, salon, ya, salon keliling, dokter pribadi, sistem jemput bola, lembaga keuangan, dan lain-lain, ya. Pelanggan dan penyedia melakukan transaksi jarak jauh melalui surat atau elektronik, contoh stasiun televisi, radio, telepon, kartu kredit, dan lain-lain.
Nah, kecenderungan perkembangan jasa terkini untuk mendekatkan jasa pada pelanggan, ya, pelanggan semakin menuntut kenyamanan, kecepatan, dan ketersediaan jasa kemana dan kapanpun yang mereka inginkan, ya. Pelanggan semakin menuntut kenyamanan, ya, kecepatan. Misalnya kalau saya melakukan transaksi membeli ini, ya gimana supaya efisien dan efektif, ya dengan melakukan apa? Oh, ya, menggunakan jasa yang tersedia, ya. Misalnya melakukan transfer antar bank, ya, atau melalui surat-surat elektronik yang lain, ya. Memperbanyak cabang di sebanyak mungkin di tempat dan kota, ya, bila terbatas sumber daya bisa menggunakan sistem franchise atau leasing. Misalnya kalau Anda misalnya gini, ya, berwirausaha, nah, atau mungkin ini ada mungkin, ya, cewek-cewek yang di sini misalnya punya talenta untuk berbisnis di bidang salon. Nah, salonnya itu mungkin, ya, selama ini sangat terkenal, ya, dan banyak konsumennya, sehingga dia akan membuka cabang-cabang, ya. Cabang-cabangnya itu juga, ya, selama ini, ya, cabangnya juga ramai pelanggan, ya. Nah, lebih agresif dengan jasa pengantaran mendatangi pelanggan, ya. Menambah layanan dari penyerahan konvensional dengan penyerahan transaksi jarak jauh, ya. Menambah layanan dari penyerahan konvensional dengan penyerahan transaksi jarak jauh, ya. Ya, mungkin selama ini dia melakukan secara manual, ya. Ya. Kapan penyerahan jasa dilakukan, ya? Perkembangan waktu penyerahan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, ya, memperpanjang waktu pelayanan pada jam istirahat, hari Minggu tetap buka. Misalnya kita tahu, ya, showroom mobil itu dibuka pada hari Minggu, ya. Atau pelayanan rumah sakit yang UGD 24 jam, buka lebih pagi dan tutup lebih malam dari waktu biasa. Misalnya pada jam-jam sibuk, ya, dia bukanya misalnya apa, ya, misalnya kita tahu, ya, perusahaan atau usaha-usaha mereka-mereka yang bergerak di bidang laundry itu, ya, biasanya mereka ada yang buka udah jam 6 udah buka, ya, dan tutupnya juga agak malam, ya. Misalnya ini, ya, hari libur nasional kebanggaan tetap buka, ya, misalnya perusahaan-perusahaan jasa penerbangan angkutan, ya. Jasa angkutan udara itu misalnya penerbangan atau rumah sakit. Nah, perpanjangan waktu pelayanan, ya, pelayanan sampai 24 jam 7 hari, ya. Contoh toko, ya, apotik, hotel, bank, dan lain-lain. Tambahan fasilitas otomatis, ya, ATM, jaringan online, informasi telepon, dan SMS banking, ya. Nah, proses penyerahan jasa, ya. Komponen penting yang juga berperan dalam penyerahan jasa adalah people, proses, dan physical evidence, ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan 7 eh, ya, 7P, ya. Kalau ini, ya, ditambah dengan ini people, proses, dan physical evidence, ya. Ya. Dulu kita hanya cuma 4P. Nah, sekarang karena seiring dengan perkembangan, ya, mungkin, ya, ini ditambah ini 7P, sekarang menjadi 7P. Ada product, price, ya, people, process, dan physical evidence, ya. Ada people, process, dan physical evidence, ya. Nah, ketiga komponen ini yang langsung dapat dilihat dan berinteraksi langsung dengan pelanggan, ya. Ketiga komponen ini, ya, ya. Setiap tahap dalam komponen ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, ya. Tiga kelompok, service encounter, remote encounter, phone encounter, face to face encounter, ya.
Saat face-to-face encounter, perilaku verbal dan non-verbal mempengaruhi kualitas tangible, cuek, juga menentukan pelanggan ikut berperan dalam interaksi ini, ya. Service encounter, ya misalnya pelayanan di tempat ketika menghadapi pelanggan, ya harus bertata krama yang baik, ya tutur kata yang sopan, ya hadapi pelanggan dengan senyum supaya pelanggan itu semakin dilayani, supaya pelanggan itu merasa puas, ya, atau supaya tercipta kesan yang baik di mata pelanggan, ya. Nah, servicescape adalah merupakan bagian penting dalam physical evidence, ya. Terdiri dari eksterior fasilitas jasa, tempat parkir, desain eksterior, taman, bentuk, ya bangunan lain-lain, ya. Ini tadi yang disebut service escape, ya, landscape, ya, service escape atau ya merupakan bagian penting dalam physical evidence, ya, physical atau bukti fisik, ya. Nah, eksterior fasilitas jasa, misalnya tempat parkirnya cukup luas, desain eksterior daripada ruangan itu dapat menarik, misalnya warnanya, pencahayaannya. Nah, taman daripada fasilitas jasa itu gimana, ya, bentuk bangunannya seperti apa? Oh, bentuk bangunannya ala-ala bangunan Eropa atau klasik, ya, atau bentuknya, bentuknya kekinian, ya, tapi konsepnya konsep anak muda gitu, ya. Dalam interior fasilitas jasa, desain interior, lift, peralatan, layout ruangan, temperatur, aroma, suasana ruangan, ya, suasana aroma juga, ya, warna pencahayaan dan lain-lain, ya. Itu desain ya, interior fasilitas jasa, ya, desainnya, liftnya apakah ada, peralatan, layout ruangannya, misalnya layout ruangannya itu bercat, ya, catnya itu tidak terlalu apa ya, catnya tidak terlalu warnanya mungkin tidak terlalu terang, ya, temperatur atau ya suhu udara yang di dalam ruangan itu, ya, aroma misalnya, biasakan aroma ruangan itu dapat mempengaruhi juga, ya. Kalau bau mungkin nanti pelanggan atau pengguna jasa kita itu tidak betah. Nah, suasana ruangannya itu dilihat nyaman, ya, kenyamanan itu harus dijaga. Manajemen antrian, ya. Secara umum penggunaan first come first service, ya. Pengecualian bila ada perbedaan prioritas, misalnya tingkat kepentingan pelanggan, tingkat urgensi layanan, durasi dan lain. Misalnya, ya, di dalam kan kita begitu, ya, berhadapkan dengan pelanggan. Nah, kepentingannya kan kepentingan pelanggan itu kan macam-macam, ya. Mungkin dia harus dilayani ya dengan apa ya, mungkin kalau pelanggannya tadi ini pelanggannya ya yang potensial atau mungkin salah satu orang penting, ya mungkin kita layani di tempat yang khusus, ya, atau tingkat urgensinya layanan, misalnya dia membutuhkan karena urgensinya mungkin, ya, misalnya atau gini. Ketika di rumah sakit, ya, misalnya ada pasien nih mungkin ada kecelakaan, ya sebagai dokter jaga, ya, atau kita sebagai karyawan situ, ya, kita harus utamakan dulu ketika orang mengalami kecelakaan ini, kita harus bantu dulu dia agar
terhindar dari namanya apa ya, yang terhindar dari segala macam bahaya ya yang merenggut nyawa daripada pasien tersebut. Ya, kita utamakan dulu tingkat urgensinya karena dia harus membutuhkan pertolongan pertama ya. Durasi dari layanan ya. Durasi transaksi jasa ya. Dalam merencanakan sistem antrian diperlukan informasi tentang rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu, rata-rata waktu pelayanan, rata-rata waktu nunggu ya. Ketika kita ada di loket ini ya, misalnya ya menunggu ini ada 10 ya. Waktu pelayanannya mungkin gini, dalam pelayanan itu cuma 5 menit ya. Waktu tunggunya itu 15 menit ya. Nah, berapa cara untuk mengurangi kelelahan antrian dan waktu tunggu? Misalnya disediakan TV. Biasanya kan kalau kita pergi ya eh, ke kantor, salah satu kantor ya, kita disuruh duduk ya. Tapi di ruangan tunggu itu udah tersedia namanya surat kabar untuk kita baca-baca atau menyaksikan atau menonton TV yang lagi yang disediakan oleh pihak eh, perusahaan atau pihak yang mempunyai gedung di tempat kita tuju itu ya. Ada minuman ringan atau ketika di situ disediakan gitu ya. Nah, peran perantara dalam penyampaian jasa ya. Beberapa jasa tertentu sangat mengenalkan peran perantara ya. Asuransi, jasa penerbangan, hotel dan lain-lain ya. Misalnya ketika Anda membeli tiket pesawat ya, di situ ya diinformasikan apakah menggunakan asuransi atau tidak. Itu kembali kepada kita. Kalau kita membeli asuransi atau menggunakan asuransi, berarti ketika mungkin ya ada terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya gitu ya, kita sudah diasuransi jasa penerbangan, hotel dan lain-lain ya. Kualitas jasa yang diterima oleh pelanggan adalah kombinasi dari layanan perusahaan dan perantara. Kualitas jasa yang diterima oleh pelanggan adalah komunikasi dari layanan perusahaan dan perantara ya. Kualitas jasa yang diterima oleh pelanggan itu ya. Perusahaan dapat membagi tugas dengan perantara dalam menyampaikan jasa pelengkap kepada pelanggan. Ya, perusahaan dapat membagi tugas, misalnya perusahaan ini sebagai perusahaan ekspor atau sebagai perusahaan, ya, saya ya selama ini menggunakan apa? Oh, perusahaan jasa untuk mengirim barang-barang saya kepada pelanggan saya yang ada di luar kota ya. Edukasi kepada perantara mutlak dilakukan untuk memberikan informasi dan kualitas jasa yang sama kepada pelanggan. Jadi ketika kita ya bekerja sama dengan pihak kedua sebagai perantara ya, apa yang harus kita lakukan kepada mereka ya, harus menyampaikan bahwa kita harus menyampaikan kepada mereka jaga nama baik daripada perusahaan ya, karena perusahaan ini selama ini ya sudah pada posisi yang sangat lumayan bagus, merek kita udah terkenal ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita sampaikan kepada pihak kedua agar nama baik itu dijaga terus ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali sore ini. Kalau ada mungkin ya hal-hal yang atau informasi yang kurang jelas ya silakan bertanya ya. Dan ada tugas yang seperti yang disampaikan di awal itu harus dikumpulkan pada minggu depan ya. Oke, sekian dulu dari pertemuan sore ini. Selamat sore, sampai jumpa lagi.